belakangan ini, sekolah kita kayak ngerasa lebih panas gitu. Padahal kalau kita lihat, sekolah kita punya banyak tanaman dan juga ruang hijau. Kira-kira hal itu bisa terjadi karena apa ya? Iin lagi nonton apa? Ini nih. Oh, si meme-meme itu ya? Iya, kalau menurut Dina ini karena apa ya? Kalau menurut aku sih... Fenomena ini bukan cuma perasaan kalian saja, tapi ini adalah salah satu dampak perubahan iklim yang bisa kita rasakan secara langsung. Perubahan iklim menyebabkan berbagai masalah, seperti menurunnya kualitas udara, meningkatnya suhu lingkungan, serta berdampak pada kondisi infrastruktur di sekitar kita. Artinya, fenomena ini tidak hanya terjadi di tempat yang jauh, tetapi juga sudah mulai terasa di lingkungan sekitar sekolah kita. Salah satu dampak utama perubahan iklim adalah ketika suhu udara meningkat. Ketika suhu meningkat, maka kita akan lebih bergantung pada alat pendingin seperti kipas angin. Namun, penggunaan kipas angin yang berlebihan juga akan meningkatkan konsumsi listrik. Semakin banyak penggunaan listrik, semakin besar juga penggunaan emisi karbon yang dihasilkan. Emisi karbon inilah yang memperparah pemanasan global sehingga terjadi siklus Suhu meningkat, penggunaan kipas meningkat, emisi meningkat. lagi-lagi suhu semakin meningkat. Jika ini tidak dikendalikan, maka akan memberikan dampak yang semakin besar. Selain itu, ada faktor lain yang sering dianggap sepele, padahal memiliki dampak yang besar, yaitu penggunaan kendaraan pribadi oleh siswa. Banyak siswa datang ke sekolah menggunakan motor atau kendaraan pribadi karena kurangnya transportasi umum. Namun, meskipun transportasi umum tersedia, tidak sedikit siswa yang tetap memilih kendaraan pribadi karena dianggap lebih praktis. Asap kendaraan mengandung zat berbahaya yang berkontribusi kepada pemanasan global dan juga memengaruhi kualitas udara. Akibatnya, sekolah kita semakin panas dan juga udara yang kita hirup sehari-hari tidak baik untuk kesehatan. Ih Mei, sumpah panas banget gak sih? Padahal habis hujan loh. Iya lagi, padahal kita di dekat pohon. Walaupun sudah banyak terdapat ruang hijau di sekolah ini, namun kenyataannya banyak sekali area-area di sekolah ini yang masih terasa panas, terutama di siang hari. Hal ini menunjukkan bahwa keberadaan ruang hijau saja belum cukup jika tidak diimbangi dengan kesadaran kita dalam menjaga lingkungan. Selain itu, perubahan suhu juga dapat berdampak pada infrastruktur seperti dinding yang cepat retak atau cat bangunan yang lebih mudah pudar. Ini menjadi tanda bahwa perubahan iklim benar-benar berdampak nyata di sekitar kita. Ya, lomboknya mati. Karena kepanasan gak sih? Atapnya kurang nih kayaknya. Oleh karena itu, kita semua memiliki peran untuk mengurangi dampak perubahan iklim, dimulai dari lingkungan sekolah. Beberapa langkah yang dapat kita lakukan antara lain Menghemat penggunaan listrik seperti mematikan AC dan kipas saat tidak digunakan, merawat dan menjaga tanaman yang ada di lingkungan sekolah, serta menambah penghijauan di area yang masih terasa panas. Selain itu, kita juga dapat mulai mengurangi penggunaan kendaraan pribadi, misalnya dengan berbagi kendaraan, berjalan kaki jika memungkinkan, atau menggunakan transportasi umum. Dengan langkah kecil ini, kita dapat membantu mengurangi polusi dan menjaga kualitas udara di lingkungan sekolah. Perubahan iklim mungkin terasa seperti masalah yang besar dan jauh, namun sebenarnya dampaknya sudah kita rasakan setiap hari, bahkan di sekolah kita sendiri. Mulai dari udara yang semakin panas, penggunaan energi yang meningkat, hingga polusi dari kendaraan yang kita gunakan. Karena itu, mari kita mulai dari langkah kecil, lebih peduli terhadap lingkungan, lebih bijak dalam menggunakan energi, Dan lebih sadar dalam memilih cara kita untuk beraktivitas. Kenapa? Karena perubahan besar selalu dimulai dari langkah kecil.